Suara Budaya Sumatera Selatan. Tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini barenglah olah. Ya 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, kita lanjut kembali dulu dalam program Sriwijaya Pagi. Dan di pagi hari ini ya, kehadiran ada dua narasumber ya dalam obrolan komunitas ya, dengan tema menempatkan kepentingan bersama di atas pribadi dengan subtema mengembangkan karakter dan percaya diri lewat latihan teater. Bersama ada Juwita Siti Rahma dan Almira Agustria ya, anggota dari Ekstrakurikuler Teater Askuter SMK Muhammadiyah 1. Langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama dua narasumber kita yang hadir di studio. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mungkin Almira angkat mic sikotnya, dipakai biar rame acaranya ya. Oke. Dipakai handsetnya juga ya. Nah, pakai handsetnya biar itu. Ya. Tadi kawannya belum moto nih, Cek. Moto lagi tidak pakai handset ya. Biar untuk dokumentasi ya. Oke. Dan pendengar, kita lanjut kembali dengan obrolan di pagi hari ini bersama anak-anak muda yang luar biasa ya. Kita pengen tahu dulu mana namanya Juwita. Saya namanya Oke. Juwita Siti Rahma. Satu lagi? Almira Agustria. Almira, dekat dikit dengan mic lah, tarik dikit. Nah, oke. Ini sekarang sekolah kelas berapa? Kelas 12. 12. Sejak kapan ikut teater? Dari pertama kali masuk SMK. Jadi sekolah di situ banyak eskulnya. Oh, banyak. Kenapa milih teater? Nah, ayo. Kalau saya milih teater ini karena saya dulu tuh orangnya tuh nggak, kalau ngomong atau presentasi di dalam kelas itu tuh kayak kaku gitu. Dan juga malu-malu. Nah, karena saya tahu teater itu banyak penampilannya di panggung, juga di luar gitu. Jadi saya ingin mengikutinya. Pastinya di situ juga ada belajar tentang public speaking, Wak. Jadi awalnya pengen mengetahui ya, dan mengembangkan karakter lah ya, seperti tema kita mengembangkan karakter Iya. dan kepercayaan diri. Dan setelah ikut teater, dapat gak kira-kira ilmu dan juga kepercayaan diri tuh? Dapat. Bisa dijelaskan mungkin? Boleh. Semenjak saya ikut teater ini, saya mulai dari kelas 2 itu, saya sudah ditawarkan untuk jadi MC biasanya. MC di kampung saya sendiri. Saya biasanya situ MC jadi di ulang tahun orang, dan juga MC pas 17 Agustus juga saya. Oke. Kita ngobrol pakai bahasa Palembang biar lemak ya. Iya, boleh-boleh. Agak kaku lah aja ya. Biasa iya, mau iya. berteater dengan bahasa Indonesia ya. Dan untuk Almira, kenapa kok pilih teater gitu? Ayo. Kalau untuk teater emang dari kecil suka seni-seni. Oh, seni apa baik? Iya, Cak. cuma baru kali ini aja Iya. ikut yang seni-seni gini. Seni apa baik yang misalnya seni yang teater tadi? Mungkin nari ya? Iya, nari. Iya, nyanyi. Oh gitu. Jadi kebetulan di teater seluruhnya dipelajari ya? Iya. Oke. Berpantomim juga gitu. Oke. Ini deketan rumahnya? Jauh. Jauh, Iya, tapi jauh. ketemunya di Sekolah. sekolah. Latihannya hari apa Bay biasanya? Selasa sama Kamis. Selasa Kamis.
dua kali itu ketika pulang sekolah atau di pada saat istirahat gimana? Pas balik sekolah. Oke, memang ada pelatihnya. Aduh, emang. Dan itu kan pada saat pulang sekolah ya. Tapi kira-kira terganggu enggak kan istirahatnya? Enggak. Coba Almira jelasin ya. Kalau berlatih ya pulang sekolah itu jam berapa breaknya? Biasanya kami pulang sekolah kan jam 2.30. Nah, paling kan kalau kami pulang tuh jam 5-an. Jam 5, Iya. tapi udah sampai rumah ya? Iya. Tidak sampai ke dekat-dekat waktu malam ya? Mm. Oke. Jadi jam 5 lah sampai. Nah, ini kan juga mengajarkan untuk manajemen waktu ya. Iya. Karena di ekskul teater kan diajari tuh bagaimana cara mengaturnya pementasan ya. Dan bukan hanya bermain kan, itu termasuk manajemen juga ya. Iya. Apa mungkin jelaskan apa yang didapat dari selain bermain atau mempunyai karakter permainan. Mungkin dari Cilu? Kita bisa dapat kayak mengenali panggung untuk berteater, luasnya panggung, mengaturnya panggung, juga setting lighting. Kan di permainan teater tuh kalau kita ada wong yang di belakangnya, itu kita bakal berantakannya, cek itu. Kayak dari posisi lighting kita harus belajar, juga di posisi panggung, dan juga kita bisa set di mana itu propertinya, cek itu. Kalau misalnya kita tidak belajar tentang itu, tidak kate wong di belakang panggung, permainan kita tidak bakal lancar. Jadi intinya harus ada tim. Ya. Jadi memang bagaimana yang tim yang kuat itu? Kalau tadi coba jelasin lagi, tim yang kuat tadi gimana tuh? Kalau harus mengaturnya atau gimana? Jadi tapi harus ketua ya. Dan bukan hanya ketua, mungkin anggotanya yang saling ini ya, Ya, saling kerjasama. support. Ya. Kalau Almira sendiri gimana, Vin? Tambahan? Enggak ada ini aja, Cilu aja. Oh. Tidak, kalau di latihan teater tuh gimana untuk kebersamaannya? Oh, biasanya kebersamaannya kita nih pas lagi makan, cek tuh. Kita juga biasanya makan bareng juga, cek tuh. Dan juga kalau di teater nih kebersamaannya biasanya habis selesai latihan kita bisa galak ngobrol kayak capek latihan tadi, cek itu iya susah nian, cek itu biasanya kan jadi dari komunikasi kita, cek. Oke. Ini tema kita mengepentingkan kepentingan bersama di atas pribadi. Itu contohnya apa tuh, kalau misalnya pernah kejadian enggak kita nak memaksakan kehendak atau apa, pernah kejadian itu? Kita pengennya buat pementasan cak ini tapi karena kita bersama-sama mikirnya berubah pikirannya. Kita terima enggak itu? Pastinya ada, cek itu. Nah, coba mana? Kayak kita juga misalnya ada seorang ketua nih. Ketua itu juga harus mendengarkan gitu apa dari anggotanya. Misalnya ada masukan, cek itu kita harus terima dulu baru kita buat kesimpulan. Biar jadi kayak sama-sama pas, sama-sama kompak gitu. Iya. Pernah nggak kira-kira Almira mungkin memaksakan keinginan Almira untuk kostumnya harus dewek itu, tapi ada kawan-kawannya yang ngomong ada yang ngaturnya, bukan jangan ngatur pemainnya gitu. Kalau saya sendiri kayaknya nggak pernah deh. Palingan kalau soal ngatur-ngatur nih soal apa ya, keperluan untuk apa makanan gitu, ceka-ceka. Ceka ya, ceka itu apa? Patungan. Iya. Patungan. Oke. Menurut kalian susah enggak belajar teater tuh? Enggak. Coba Almira jelasin dari mana enggak susahnya, yuk. Dari apa ya? Dari awal mungkin pikiran Almira kan mungkin agak susah ya karena melatih karakternya berbeda-beda ya. Iya. Kalau sudah masuk gimana sudah? Sudah 3 tahun udah belajar teater. Iya. Ya, mungkin kasih masukan untuk pendengar bahwa latihan teater tuh mana gitu. Pengalaman Almira. Pengalaman selama di teater ini apa sih? Apa ya? Mungkin dibantu Cilu. Iya, kecil aja. Kita ngomongnya. Untuk pengalaman di teater, itu kita tuh awalnya tuh kayak kita ngerasa susah karena kita belum tahu tentang teater itu. Karena di teater itu bukan hanya drama di dalam itu, tetapi ada juga yang namanya puisi, bermonolog, berpantomim. Di situ juga kita bisa belajarin. Awalnya tuh kami bingung cak mana belajarnya kan. Nah, terus diajarilah kami tentang olah vokal gitu. Kami pun pertamanya tuh kayak aneh, olah vokal baru pertama kali nih kan, namanya baru masuk teater gitu.
Olah vokal untuk apa fungsi olah vokal itu? Olah vokal itu untuk berfungsi kalau kita di pementasan buat suara kita tuh jadi besar, jadi bulat dan juga lancar gitu. Oke. Dengan tema sama tadi kan mengenai kepentingan kelompok lah ya, bukan ya. Kelompok di atas pribadi. Jadi biasanya ya itu kan nilai kebersamaan ya. Apa yang tadi mungkin bisa kita nikmati dalam sebuah latihan teater kebersamaannya. Mungkin dalam apa yang membuat kangen lah gitu. Kalau yang membuat kangen nih biasanya tuh keributan, keasikan-keasikan ataupun juga gaya-gaya abstruk dari mereka biasanya. Iya. Oh, pada ini apa namanya permainan dari latihan itu ya. Iya, biasanya itu. Jadi kalau di sekolah jadi perhatian enggak kalau dengan siswa lainnya? Lumayan gitu. Iya, karena kami ada olah vokal tuh besar banget suara kami. Jadi kayak mereka selalu liatin kami, apalagi kalau dari kami latihan berkarakter, marah, nangis, ketawa, itu orang pada jadi pusat perhatian biasanya. Mereka ikut menikmati ya, Iya. tidak terganggu ya. Iya. Oke, ya. Terus dari awal latihan sampai sekarang ini ya, itu menunjang dengan nilai juga sih. Iya, benar. Karena hafalannya kan harus cepat ya, hafalan naskah tuh ya. Dan itu bisa buat kita belajar menghafal pelajaran juga deh. Benar nggak? Iya, benar. Jadi bagaimana pengalaman dari mungkin Juwita atau Almira kalau menunjang nggak tuh pelatihan teater untuk pembelajaran? Iya, sangat menunjang gitu, Pak. Kayak biasanya saya tuh kalau ngapal pelajaran tuh paling susah nian. Ya. Nah, pas dari teater tuh ternyata tuh ada cara gitu buat kita cepet ngapalin naskah. Contohnya, ya. Nah, contohnya tuh kita banyakin improv, tidak terpadu pada suatu naskah itu. Kayak kita ngambil aja benang merahnya, misalnya dia ini lagi marah-marah sama kawan minta duit gitu. Nah, itu kan biasanya kalau di dialog itu kayak marah-marah tuh ada banyak gitu dialognya. Pakai dulu marah-marah minta duit itu maksudnya Nah, bayar utang, misal. nagih utang, Ya misal gitu kan di dalam itu naskah. tapi hanya dialog naskah ya. Nah, benar. Ya, terus Nah, biasanya tuh kan banyak nian dialog tuh kan. Nah, di dialog itu biasanya kalau banyak itu buat kita pening biasanya kalau ngapal kan. Nah itu kita ambil aja benang merahnya. Benang merahnya ialah marah-marah ke kawan minta barang kita dibalik gitu misal. ya. Pernah nggak menerima masukan dari kawan atau keluarga mengenai karakter yang mungkin keluarga atau kawan menonton kan dari teman-teman deket, oh kawan ini kurang nih, oh kok jelek kayak kemarin kan, oh kawan ini suaranya kecil gitu. Nah itu mana nerima enggak kira-kira? Nerima. Terus mana masukannya tuh? Masukan dianggap sebagai apa ya? Kalau menurut Juwita? Dari masukan temen itu kayak buat gitu jadi semangat untuk besai vokal lagi. Misal kalau vokal kita besak, selalu adoin latihan vokal sebelum kita mulai latihan teater cek itu. Nah dan juga misal karakter kita kurang cek itu kita pelajari lagi cak mana karakter itu sebenarnya. Kalau Almira mungkin ada pernah masukan atau kayak gini ya, Pak. Almira merasa udah cukup tuh, tapi ada masukan dari kawan yang itu mungkin bisa menjadi semangat atau malah nyampak gitu. Semangat. Nah, Biasanya kalau saran-saran tuh kayak penguasaan panggung, vokal. Vokal aku kan kecil gitu kan, pasti ada gitu. Yang ngomong, "Vokal kamu ini kecil." Sudah ini jadi pembelajaran. Terus ya apa kan ya nggak bisa pembelajaran baik. Iya, Tidak dilatih lagi. Dilatih lagi. Ya jadi motivasi. Tidak kecil hati. Tidak. Ngapa? Karena itu saran. Jadi tidak anti kritik lah ya. Iya. Jadi kalau ada kawan yang kritik, termasukkan diterima. Oke. Dan ini juga kembali ke pelatihan karakter ya. Nah kalau karakternya sendiri misalnya paling banyak dapatnya apa kalian? Kalau Juwita sendiri untuk tokohnya apa gitu? Atau kalau Almira apa gitu? Ini Juwita dulu. Ya dari pertama aku biasa dapat karakter hantu pas pertama itu kagetnya. Horor. Iya horor. Abis dari karakter hantu tuh putri terus jadi ini. Jadi putri, jadi anak perempuan cek itu. Soalnya kayak dia ngambil dari suara. Biasanya juga kepribadian.
Terus lanjut, Ani bilang? Kalau saya ini kalau pertama-tama lomba dapat ibu. Oh, Iya. jadi kamu anggun ya? Enggak anggun. Ibu-ibu yang pemarah gitu nah. Oh, bukan ibu tiri bukan? Bukan. Ya, lomba kedua aku jadi pemeran monyet. Oh, itu cerita legenda ya? Iya, Ratu Gus Kuning. Yang ketiga baru-baru ini jadi enggak ketiga ini. Yang ketiga jadi anak kecil. Anak kecil. Memang badannya kecil ya. Bukan ya. Karakternya Iya. ya, oke. Yang keempat baru ini jadi lanang cowok. Oh, jadi apa namanya? Berbeda dengan karakter asli ya? Karena kurang anggota apa gimana? Kurang anggota cowoknya. Oh, gitu. Bukan dipaksa ke bukan? Enggak. Iya, oke. Dan mungkin karakternya kebanyakan ini ya, apa? Yang bertolak belakang dengan aslinya ya. Iya. Bagaimana mengantisipasinya? Mungkin dari Juwita. Kalau biasanya Juwita yang cerewet Bisa. atau lincah, tapi jadi anggun ya gitu. Itu biasanya kami diajari sama pelatih kami gitu. Ah. Dari cara dia berbicara, dari posturnya, itu dilatih dulu sama pelatih kami. Jadi kami bisa mengamati dari situ. Jadi kita bisa kayak ikutin saran dari pelatih, dari posturnya, dari olah vokalnya, itu kita bisa ikutin. Tapi kadang susah sih ngubah suara, itu yang susah tuh. Kayak dari suara kita yang bulat jadi suara kita yang anggun gitu. Susah itu, soalnya kalau di panggung tuh kan suaranya harus besar, sedangkan suara anggun ini rentan tuh kecil gitu. Ya. Dan ya ini mungkin pendengar juga harus mengetahui bahwa di dunia teater itu bahwa kebanyakan tidak menggunakan alat pelantang atau mic ya, speaker gitu. Karena speaker dipakai untuk musik biasanya. Iya benar. Jadi menggunakan kemampuan bersuara kuat ya, tanpa menggunakan pelantang kayak clip on gitu kan. Jadi itu yang menjadi tantangan juga ya. Iya. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk Dul Galo-Galo ya di program obrolan komunitas nih. Kita bakal balik lagi di sesi yang kedua, Istirahat Dogen Daeng. Dan boleh bertanya-tanya di sini bersama dua narasumber kita, ada Juwita Siti Rahma dan Almira Agustria, dan bersama Eskul Teater Askuter. Kita lanjut di program acara sesi yang kedua setelah yang berikut ini. Kemana kau pergi, dakati kabar beritanya. Ku tanya ke di rumah kau, galonnya ngomong dah tahu. Di mana kau berada, tunjuk cepat denganku. Janganlah kau membungkam, supaya senang hatiku. Ngapolah kau ma ini ninggal ke aku dewean. Apalah salah dosa
denganku. Janganlah kau membungkam supaya senang hatiku. Ngapola kau mah ini ninggal ke aku dewean. Apola salah dosoku kau pergi tidak amitan. Ngapola kau mah ini ninggal ke aku dewean. Apola salah dosoku kau pergi tidak amitan. Di mana kau berada, tunjuk cepat denganku. Janganlah kau membungkam supaya senang hatiku. Janganlah kau membungkam supaya senang hatiku. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompak RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut kembali bersama komunitas ekstrakurikuler atau eskul teater Askuter SMK Muhammadiyah 1. Ada Juwita Siti Rahma dan juga Almira Agustria. Dan tentunya dengan tema mengembangkan karakter dan percaya diri lewat latihan teater. Dulur, kita lanjut kembali. Silakan yang pengen bertanya bersama dua narasumber kita di 0711351656 dan siaran ini bisa ditonton di YouTube ya, Perompak Palembang atau melalui ri.co.id streamingnya dan juga melalui aplikasi RI Digital. Serta terestrial kita masih ya 88,4 ya untuk FM-nya 88,4 MHz. Dulu kita lanjut kembali di program acara ini dan bersama dua narasumber kita. Halo. Hai. Udah gugup lagi ya? Udah. Ya, kita lanjut kembali. Sesinya kali ini mengenai latihan itu yang paling lemak. Mak manu jika latihan teater. Kalau ada kan susah moodnya, ada moodnya bagus, enjoy. Ada yang moodnya kurang bagus, mungkin agak sebel atau mungkin ada di rumah lagi permasalahan di rumah. Boleh dibawa ke komunitas. Boleh. Coba cerita lah. Mungkin dari Almira dulu, kayak nambahnya Juwita, silakan untuk pernah pengalaman gitu, bagaimana caranya kita menahan emosi kalau pas latihan, ya. Ya kalau di setiap latihan kan pasti ada disuruh ini tarik nafas, hembuskan itu nah iya itu untuk tenang tuh. Nanti kalau ada masalah juga dibicarain dulu supaya biar nggak bawa ke teater dulu kan. Iya, soalnya di teater nih
biasanya tuh tidak terpikir masalah yang lain, soalnya kita fokus di situ karena kawan-kawannya asik, pelatihnya juga asik cek itu. Nah, dan juga latihan kami tuh yang paling asik tuh biasanya tuh kayak ditantang gitu. Nah, kami paling seneng kalau misal ditantang. Kakek ditantang apa tuh maksudnya? Kami ditantang kayak buat naskah dalam waktu 5 menit, kami ditantang Berdrama. berteater dalam 5 menit gitu. Oh, ditantang dengan hal-hal positif. Iya, benar-benar. Tadi sudah menenangkan tuh di awalnya mungkin konsentrasi ya. Iya, kami ada olah konsentrasi. Nah, yang mungkin bagi awam pendengar yang mungkin tahapan-tahapan latihan teater kan kita sebutkan tadi. Kalau konsentrasi tadi gimana aja caranya biasanya? Biasanya kami tuh disuruh tenangin diri, postur badan kita tegap, dan juga pikiran kita ini disuruh tenangin. Kayak misalnya kita tutup mata, biasanya tutup mata tuh biar fokus. Biasanya tuh dari pelatih kami di situ ada kayak kata-kata penenang ataupun kata-kata pengantar biar kita tenang gitu. Bukan kata-kata penidur. Bukan. Dengan Tapi biasanya waktu yang dengan hitungan ketiga kalian tidur. Iya, kayak- Hipnotis ya. kayak kata-katanya tuh kayak hipnotis ya, nah, buat kita tenang. Nggak tahu nggak apa itu? Iya, tapi padahal tidak ya. Iya. Ya. Kalau Almira mau nambahin enggak gimana konsentrasi tuh? Enggak, chill aja. Iya, cilu. Enggak cilu aja. Bukan cilu bae. Lumayan. Oke, dari sekian banyak karakter atau tokoh yang dimainkan, ya, yang mana paling mengesankan? Ya, mungkin dari Yuita dulu. Kalau aku sih Ratu Bagus Kuning, cerita legenda. Yuita jadi apa itu? Ratunya. Bukan jadi batang pohon bukan? Bukan. Payah kalau batang pohon. Ya kenapa? Karena latihan itu benar-benar ekstra. Di situ kita latihan bertarung sama raja monyetnya. Di situ kita juga kayak latihan karakter muka tuh kayak susah gitu. Apalagi jadi ratu, olah vokalnya tuh harus lentang, tegas, dan juga lancar gitu. Cak sekarang lah suaranya semangat ya. Iya. Kalau Armira? Sama dengan Cilu ini apa? Ratu Bagus Kuning. Jadi monyet Heeh, ya. jadi monyet. Ngapa itu? Karena pas Harus memerhati ke monyet ya? Tidak ya? enggak dong. Karena itu apa? Drama itu apa ya? Semuanya tuh angkatan kami gala gitu. Latihan-latihannya ekstra. Jadi ada banyak kebersamaannya. Apalagi dia karakternya jadi hewan. Iya. Itu tuh untuk pentas di mana tuh? Di ini Geraha Budaya Jakabaring. Lomba. Iya, lomba. Oke. Nah, ngomong ke lomba, biasanya persiapannya kan lebih maksimal dari pementasan biasa ya. Kalau lomba itu biasanya berapa kali pertemuan atau mungkin 1 bulan sudah siap-siap ya? Biasanya kalau awal 3 mingguan cek itu biasanya kita cuman pertemuan 2 kali biasanya. Kalau kita pas Hamin 2 minggu lomba itu kita padetin banget bener-bener untuk latihan. Biasanya ada konflik-konflik dah. Banyak. Coba ceritain dulu, Armira dulu. Ayo. Cilu aja Iya, itu. cilu aja. Biasanya konfliknya tuh dari mulai mereka tuh mut-mutan. Iya. Misalnya kita nih lagi seneng-seneng nih, tapi sebagian ada yang mut-mutan, ada yang marah-marahan sama kawannya, ada yang kayak ngerasa dijauhi, padahal itu tuh kayak kita memang benar-benar fokus untuk latihan kan, namanya juga Hamin 2. Ada yang sakit itu namanya. Tapi ada regu kerja juga yang bantu kan, yang manajemennya atau apa mencari properti atau apa itu kan maksudnya. Iya ada emang. Ada. Iya dibedain. Iya. Kita kan terbantukan dengan mereka ada kan. Nah, terus yang memilih karakter atau pemain siapa aja? Biasanya kami di casting sama pelatih kami. Oh, sutradaranya kita dewek. Iya, biasanya murid dewek, kadang juga pelatih bisa. Oke. Dan konflik yang ada mungkin ya dalam satu proses produksi biasanya dipecahkan bersama-sama atau langsung cair di suasana lainnya gitu. Biasanya kita kayak turunin ego dulu sebelum lomba. Kalau misal selesai lomba kita adain ruang kayak untuk berbicara, misal gitu. Misalnya kalau ada salah satu masalah dari mereka jangan dibawa-bawa untuk kita teater gitu, karena kayak berpengaruh banget itu untuk kita lomba. Menghambat. Benar. Pernah kejadian? Pernah. Setiap lomba pasti ada kejadian. Iya, benar. Jadi apa contohnya tuh? Contoh salah hal yang paling kecil ya. Ego mereka.
itu ego mereka tuh bener-bener tinggi gitu. Mereka kan kamu juga kan? Iya, kalau misalnya kami nih ngelatih adik kelas kan, namanya kakak kelas kan. Iya. Oh, kakak kelas sekarang. Iya, kakak kelas. Kami ngelatih mereka tuh biasanya ego mereka tinggi nian. Kami sudah rendah-rendahin, ego, ya iya. turunin ego gitu. Jadi kembali untuk melatih kekompakan tadi ya, biar bagus ya. Oke. Terus pernah juara? Pernah. Apa tuh? Kapan? Setiap 3 tahun ini berapa kali juara? Kalau kami sih juaranya 1, tapi kami biasanya tuh ada diundang untuk penampilan, di situ kami dapat penghargaan juga. Oke, yang baru-baru ini ada juara. Iya ada. Apa tuh? Lomba dul muluk kami juara. Iya. Oke, udah sebut kejuaraan deh. Iya, udah Iya, asal. 6 besar lah ya. Iya. Karena kan juara 1 sampai juara harapan tuh. Dan itu gimana? Bangga dak? Bangga nian. Itu rasa capek kami langsung terbayar ke gara-gara kami menang lomba itu. Langsung di upacara gitu? Hari ini kebetulan pacara di sekolah kami. Iya, karena kesini ya. Iya, benar-benar. Oke, selamat lah kalau itu. Baru-baru ini namanya. Oh, yang kemarin ya? Iya. Oke. Festival Dul Muluk Pelajar. Oke. Dan mungkin terakhir harapan ke depan untuk komunitasnya atau eskul untuk berteater, karena kalian berdua kan ada cita-citanya mau kuliah yang sesuai dengan keinginan ya. Iya. Apa dia keinginannya tuh? Keinginan kami. Harapannya ke depan, silakan. Harapan teater ke depan. Iya. Harapan teater ke depan, semoga pelatihnya tuh bisa mengajarkan lagi ilmu-ilmunya yang dia dapat. Itu penting karena kalau dari kami, pelatih kami tuh kayak baik banget gitu. Semoga tetap bertahan gitu. Kalau misal kalau pelatih nggak ada, itu teater bakalan nggak lagi kalau. Ya, kalau Almira ada harapannya untuk teater atau eskulnya? Semoga lebih baik daripada kami gitu kan. Iya, benar. Iya. Setelah rombongan Angkatan kami. angkatannya Almira juga Juwita mungkin sudah kuliah kaki atau begawe ya. Amin. Itu mungkin adik-adiknya akan meneruskan ya. Iya. Tapi ada keinginan ketika nanti kuliah sesuai dengan jurusan hobi? Ada? Ada hubungan seni ya? Iya. Oke. Semoga apa yang diinginkan diharapkan terkabul ya cita-citanya. Oke. Terima kasih, salam untuk kawan-kawan nanti ya di sana ya di Eskul Teater Askuter. Semoga terus berprestasi dan membanggakan. Amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Dor Galo-Galo sudah kita ngobrol bersama 2 narasumber kita yang ada Almira dan juga Juwita. Mungkin kenal dengan Cilu ya. Katanya panggilan Cilu ya. Oke, dua-duanya dari Teater Askuter SMK Muhammadiyah 1. Semoga apa yang disampaikan menjadi inspirasi dan juga informasi bagi kita Galo-Galo. Kita lanjut kembali di program acara selanjutnya. Tentunya nanti ada Sriwijaya Siang bersama rekan-rekan lainnya. Dan Sriwijaya Siang, sore dan juga malam di Pro 4 RRI Palembang. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi.